Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfazan Fadil dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya tentang manajemen pengetahuan. Saya mengucapkan semoga kita dapat menjalankan kehidupan kita di tengah bahayanya pandemi COVID-19 dan diberi kekuatan dan tetap semangat dalam menjalaninya. Dan saya akan masuk ke dalam materi saya yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen dan manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan. Sesuatu sudut pandang seseorang dan pengetahuan seseorang akan objek yang sama itu berbeda-beda. Proses terbentuknya pengetahuan yang ada itu tentang data, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua itu konsep manajemen dan manajemen pengetahuan. Serangkaian proses penciptaan dan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Jenis-jenis manajemen pengetahuan yang pertama itu tacit knowledge. Pengetahuan yang bersumber dari diri individu. Dan yang kedua itu explicit knowledge. Pengetahuan yang berasal dari berbagai macam narasumber atau gabungan. Menurut Dalkir tahun 2011, teori sistem manajemen memiliki 6 siklus. Yang pertama itu create knowledge. Pengetahuan tercipta sebagai orang menentukan cara untuk melakukan suatu atau mengembangkan keahlian. Dan yang kedua itu capture knowledge. Pengetahuan yang baru teridentifikasi sebagai suatu yang bernilai dan terwakili secara wajar. Yang ketiga itu manage knowledge, yang berkaitan mengenai cara menyimpan suatu pengetahuan. Dan yang keempat, store knowledge, pengetahuan yang berguna disimpan dalam bentuk format dan dapat diakses oleh semua orang. Dan yang kelima, ref knowledge, pengetahuan baru haruslah ditempatkan dalam suatu konteks sehingga dapat ditindaklanjuti. Keenam, disseminate knowledge, pengetahuan yang sudah disimpan dapat disosialisasikan untuk disebarkan pada organisasi. Selanjutnya, menurut Bukowitz and William, knowledge scale menerangkan kerangka suatu perusahaan dapat dipelihara, disebarkan, dan dapat menghasilkan suatu generate. Fase-fase yaitu yang pertama itu get, mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau berinovasi. Yang kedua itu use, menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong suatu inovasi. Yang ketiga itu learn, merupakan proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dan keempat, contribute, yaitu memposting apa yang telah dipelajari dengan basis pengetahuan komunal. Yang keempat yaitu akses, penilai yang mengacu pada evaluasi modal intelektual dan mendefinisikan pengetahuan mission kritikal dan peta modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. Yang kelima itu build atau sustain, modal intelektual di masa depan akan terus layak dan kompetitif. Yang keenam itu membuang kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil dari penerapan knowledge management yang telah ditentukan, telah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, berdasarkan 4 pendekatan siklus manajemen pengetahuan, sebelum dapat dibentuk siklus manajemen pengetahuan terintegrasi, dan terdapat 3 tahapan utama, yaitu menangkap dan menciptakan pengetahuan, membagi dan menyebarkan pengetahuan, dan mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Di bawah ini adalah siklus knowledge management yang terintegrasi. Ya, di bawah ini kan, di bawah ini. Selanjutnya, tentang implementasi knowledge management. Yang pertama itu menangkap, mengkodifikasi, menciptakan, menyebarkan, dan mengakuisisi, serta menerapkan. Selanjutnya, model spiral pengetahuan menurut Nonaka dan Terauchi. Bentuk pengetahuan tacit explicit dan dari berbagai pengetahuan, keduanya dibutuhkan untuk menciptakan pengetahuan dan menghasilkan inovasi.
seperti yang kita lihat, di perpustakaan perlu adanya inovasi, pengetahuan, dan menghasilkan agar dapat melayani, memberikan dukungan supaya pengetahuan itu dapat disebarluaskan. Faktor kunci keberhasilan inovasi tersebut merupakan diterapkan di perusahaan Jepang pada pendekatan Tacit Expiled Knowledge Management-nya, yang itu model spiral pengetahuan Nonaka dan Teuchi. Pada proses pengetahuan yang pertama itu selalu diawali dengan individu, yang kedua pengetahuan personal atau privat, yang ketiga ditransisi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi semua orang, dan yang keempat proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral interaksi antara pengetahuan Tacit dan Expiled. Konversi pengetahuan tentang model Seichi yaitu Tacit ke Tacit. Proses sosialisasi berbagi pengetahuan secara langsung, pengetahuan tetap bersifat Tacit. Contohnya itu brainstorming. Dan yang kedua itu Tacit and Expiled. Prosesnya itu eksternalisasi, memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan Tacit, menemukan perantara antara metaforms pengetahuan, yang contohnya jurnalis gitu kan. Dan Expiled adalah proses mengkombinasi potongan-potongan pengetahuan Expiled ke bentuk baru. Pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematiskan dalam bentuk sistem pengetahuan, yang contohnya itu presentasi. Dan Expiled ke Tacit, proses internalisasi learning by doing, mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagi menjadi model metal individu sebagai basis dari pengetahuan Tacitnya, yaitu sistem database. Pengertian menangkap. Proses menangkap, mengekstrak pengalaman dan kepakaran individual dalam organisasi dan membuat tersedia bagi orang yang membutuhkan. Dan kodifikasi pengetahuan dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, dan taksonomi keputusan. Contoh kodifikasi pengetahuan yaitu pohon keputusan itu yang berbentuk flowchart. Nah, nanti saya akan lihatkan di bawah ini tentang peta kognitif. Peta kognitif itu yang menjalankan dalam konsep itu lampu, pengendara, lalu lintas, jalanan akan membentuk sebuah kendaraan seperti motor, mobil, truk, dan lain sebagainya. Dan taksonomi pengetahuan, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Penerapan manajemen secara umum dapat diterapkan dalam kehidupan individu. Salah satunya bagi pengetahuan diri sendiri sebelumnya, dan dapat menambah wawasan dari dalam diri. Yang kedua itu penerapan pada organisasi, yaitu bagaimana cara kita menerapkan pengetahuan tersebut dalam organisasi dan dapat membentuk tujuan baru dan inovasi yang lebih baik lagi. Itu ada 3 jenisnya, itu sharing pengetahuan, yaitu berbagi pengetahuan atau mendistribusikannya. Yang kedua itu manfaat knowledge sharing. Satu, membangun kepercayaan, yang kedua itu membangun keterbukaan, yang ketiga memberikan kesempatan belajar dan akses pengetahuan. Yang keempat, mempercepat penyelesaian tugas atau masalah. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing profesi dan organisasi. Metode dan media sharing. Yang pertama itu melalui pertemuan formal. Dan yang kedua, melakukan pertemuan non formal. Yang ketiga, melalui media TIK. Melalui pertemuan formal ini adalah salah satunya rapat atau segala macam hal yang mendukung distribusinya secara langsung. Dan yang kedua, melalui pertemuan non formal, yaitu bisa melakukan diskusinya secara jarak atau melalui media, sama dengan halnya melalui TIK. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.